Halo sahabat trader, kali ini kita berada di sebuah kuis yang bernama Who Wants to be a Profitable. Oke, di sini coba kita perkenalkan untuk peserta pertama. Silakan diperkenalkan diri, nama dan juga domisilinya di mana dan umurnya berapa. Perkenalkan, nama saya Helmi, umur 20 tahun, pekerjaan admin sosial media. Pemirsa di rumah, di sini saya akan coba menjelaskan peraturannya kembali bahwa di dalam kuis Who Want to be a Profitable di sini kita memiliki dua bantuan untuk Mas Helmi. Mas Helmi apabila membutuhkan bantuan tersebut silakan bisa digunakan dan juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Mas Helmi ya. Di sini kita akan coba memberikan dua bantuan. Yang pertama yaitu Mas Helmi bisa menghubungi dari temannya Mas Helmi. Yang kedua bisa menggunakan 50-50. Gunanya apa 50-50 ini? Apabila ada jawaban A, B, C, dan D, nanti akan kita buang dua jawaban. Jadi Mas Helmi tinggal memilih antara jawaban yang satu atau yang satunya lagi Mas Helmi. Sudah dipahami Mas Helmi ya? Oke, untuk pertanyaan pertama adalah manakah badan yang tidak termasuk lembaga yang menaungi broker yang ada di Indonesia? Apakah A, BEI, apakah B, Bapepti, apakah C, BBJ, atau D, KBI? Silakan Mas Helmi tentukan jawabannya. Kami kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Apakah jawabannya A, BEI, B, Bapepti, C, BBJ, apa D, KBI Mas Helmi? Silakan. Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya adalah manakah badan yang tidak termasuk lembaga yang menaungi broker di Indonesia? Apakah A, BEI, BEI itu adalah Bursa Efek Indonesia, atau B, Bapepti, Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi, apakah C, BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, atau KBI Mas Helmi? Silakan dimulai dari sekarang jawabannya Mas Helmi. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab ya. Itu BI yang A. Ya Kak, apakah jawabannya Mas Helmi sudah yakin? Kalau udah yakin kita lock nih jawabannya nih. Yakin? Sudah yakin ya? Yakin. Bener ya? Tidak mau dirubah lagi jawabannya ya? Yakin. Oke, pemirsa di rumah, kita saksikan apakah jawaban yang telah diberikan oleh Mas Helmi apakah benar apa salah. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya lah ya. Manakah badan yang tidak termasuk lembaga yang menaungi broker di Indonesia? Apakah A, BEI, B, Bapepti, C, BBJ, atau D, KBI? Kalau misalkan badan yang menaungi broker di Indonesia yaitu BBJ sudah pasti, KBI sudah pasti. Nah, di sini ada tinggal dua pilihan nih. Apakah BEI atau Bapepti? Sedangkan jawaban dari Mas Helmi adalah BEI ya. Nah, kita kunci dulu. Ternyata jawabannya adalah benar Mas Helmi. Tangan. Jadi untuk badan yang menaungi broker di Indonesia yang bukan adalah BEI karena Bursa Efek Indonesia itu adalah badan yang menangani khusus untuk saham. Jadi benar ya Mas Helmi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Helmi ya. Di sini pertanyaan keduanya adalah USD CHF. Mas Helmi sebelumnya sudah pernah mendengar kata USD CHF? Sudah. Oke, di sini pertanyaannya adalah untuk currency USD CHF merupakan currency dari negara yang pertama adalah A, Kanada, B, Rusia, C, Inggris, dan D, Swiss. Silakan Mas Helmi dijawab. Kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Boleh diulang Pak untuk jawaban? Oke, di sini saya coba ulangi lagi ya. Untuk currency USD CHF merupakan currency dari negara apakah A, Kanada, B, Rusia, C, Inggris, atau D, Swiss? Silakan Mas Helmi. Kalau untuk Inggris kayaknya bukan ya Pak. Ya kalau Inggris ya. Inggris itu GBP USD. Oke. Itu salah. Oke. Berarti masih ada 3 pilihan nih. Kira-kira yang mana nih? Kalau untuk Rusia saya juga kurang yakin. Berarti tinggal dua ya, Kanada sama Swiss. Kira-kira yang mana nih Mas Helmi? Silakan dikunci jawabannya Mas Helmi. Di antara dua ini saya pernah trading Pak. Oke, Dua-duanya. siap. Di dua currency ini saya pernah Oke. trading dan saya berpikir bahwa jawaban yang benar itu Swiss Pak. Swiss. Apakah yakin Mas Helmi? Yakin Pak. Yakin ya, tidak ingin merubah jawabannya kembali ya? Yakin Pak. Oke. Oke sahabat pemirsa yang di rumah, kita lock ya jawabannya ya. Jawabannya untuk, saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk currency USD CHF merupakan currency dari negara yang pertama jawabannya A adalah Kanada, yang B Rusia, C Inggris, yang D Swiss. Oke, di sini coba saya jelaskan kembali ya. Untuk currency, untuk
Kanada. Kanada itu mata uangnya adalah USD CAD. Jadi yang jawaban yang A salah ya. Terus yang kedua itu Rusia. Rusia itu dia masuknya ke Eropa ya, ke Uni Eropa ya, berarti euro ya. Sedangkan untuk yang C itu Inggris. Inggris itu benar tadi yang jawabannya Mas Helmi itu GBP USD. Jadi untuk jawabannya adalah yang D. Berarti jawaban Mas Helmi benar. Kita kasih tepuk tangan. Kita coba lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Sudah siap Mas Helmi? Siap. Oke. Di sini saya akan coba memberikan pertanyaan yang ketiga. Didengarkan baik-baik Mas Helmi ya. Kalau misalkan sudah tahu silakan dijawab. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah manakah emiten di bawah ini yang bukan merupakan emiten komoditi? Apakah yang pertama A Ethereum, untuk yang B gold, yang C silver, yang D oil? Silakan Mas Helmi jawab pertanyaan tersebut. Kita kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Di antara 4 pilihan itu saya yakin gold bukan jawabannya. Oke. Itu karena gold XAUUSD Oke. itu masuk komoditi, Pak. Oke, berarti masih ada 3 jawaban lagi ya. Ya, untuk silver juga itu sama, Pak. XAG USD, Pak. Itu Oke. masih masuk komoditi. Oke, itu menurut Mas Helmi ya. Berarti tinggal ada 2 jawaban yaitu Ethereum dan oil. Kira-kira di antara 2 tersebut mana nih yang bukan merupakan emiten komoditi Mas Helmi? Untuk yang bukan emiten komoditi ya, Pak ya. Iya, Mas Helmi. Saya yakin pilihan yang pertama itu, Pak. Yang A, Ethereum. Ya Kak, apakah jawabannya akan dirubah? Tidak, Pak. Apa Ethereum. sudah yakin ya? Saya yakin. Oke. Di sini Mas Helmi saya ulangi lagi ya. Di manakah emiten di bawah ini yang tidak merupakan emiten komoditi? Yang pertama adalah A Ethereum, B gold, C silver dan D oil. Nah, di sini Mas Helmi telah menjawab yaitu untuk jawabannya A Ethereum. Jadi kita kunci. Nah, di sini saya akan coba memberikan penjelasan kembali kepada penonton di rumah bahwa yang bukan merupakan emiten komoditi adalah kalau khusus untuk gold itu udah pasti masuk komoditi ya, silver juga dan oil juga. Ternyata jawaban Mas Helmi untuk Ethereum itu ternyata benar. Terima kasih tepuk tangan. Oke pemirsa di rumah, ternyata Mas Helmi telah menjawab pertanyaan untuk yang pertama, pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga dengan sangat-sangat bagus ya, di mana dia telah berhasil menjawab pertanyaan pertama, kedua dan ketiga. Oke, pemirsa, kita akan coba memasuki untuk pertanyaan keempat. Mas Helmi sudah siap? Siap. Oke, di sini kita akan coba memulai untuk pertanyaan keempat ya Mas Helmi ya. Tolong disimak baik-baik pertanyaan yang akan saya berikan ke Mas Helmi. Di dalam suatu trading pasti terdapat yang namanya adalah sebuah sesi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah sesi Asia, sesi apakah selanjutnya? Yang A Asia, yang B New York, yang C Eropa, atau yang D Amerika? Silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang, Mas. Saya pakai bantuan, Pak. Bantuan 50-50 atau open friend? Yang 50-50. 50-50, oke. Mas Helmi menggunakan bantuan 50-50, jadi kita coba membuang 2 jawaban yang salah ya. Di sini kita buang. Di sini ada jawaban yaitu yang A Asia dan yang C Eropa. Kira-kira Mas Helmi akan menjawab yang mana? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Setelah sesi Asia, sesi apakah selanjutnya? Tadi Mas Helmi telah menggunakan bantuan yaitu 50-50, di mana dengan bantuan tersebut kita akan coba membuang 2 jawaban yang menurut kita salah ya. Jadi di sini tinggal tersisa 2 jawaban yaitu yang A Asia dan yang C Eropa. Kira-kira Mas Helmi ingin menjawab yang mana nih? Yang A atau yang C? Saya punya jawaban, Pak. Oke, siap. Sepertinya saya yakin jawaban yang C, Pak. Yang C ya? Eropa. Apakah sudah yakin Mas Helmi? Yakin, Pak. Yakin ya, tidak ada untuk merubah jawabannya kembali ya? Yakin, Pak. Oke ya, pemirsa di sini Mas Helmi telah menjawab yaitu Eropa. Kita kunci jawabannya yang C. Apakah benar atau salah? Di sini saya ulangi lagi. Setelah sesi Asia, sesi apakah selanjutnya? Apakah A Asia atau C Eropa? Jawabannya Mas Helmi telah menjawab C Eropa. Jadi jawabannya adalah betul pemirsa. Tepuk tangan untuk Mas Helmi. Oke ya Mas Helmi ya. Mas Helmi telah mencoba menjawab 4 pertanyaan dengan sangat baik sekali, tidak ada hambatan ya. Jadi tinggal tersisa 1 bantuan yaitu counterfeit ya.
Tolong dimanfaatkan sebaik mungkin bantuan tersebut. Mudah-mudahan Mas Helmi bisa mencapai 8 pertanyaan dengan jawaban yang benar. Oke, untuk pertanyaan kelima ya. Oke, pemirsa, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Tolong disimak baik-baik ya Mas Helmi ya, pertanyaan yang saya coba akan berikan. Pada jam berapa sesi Asia dimulai? Pada jam berapa sesi Asia dimulai? Untuk yang A jawabannya adalah jam 6 pagi, yang B jam 9 pagi, yang C jam 11 siang, atau yang D jam 1 siang. Silakan Mas Helmi tentukan jawabannya. Saya hitung waktunya dimulai dari sekarang. Silakan Mas Helmi masih mempunyai kesempatan satu bantuan lagi. Silakan dimaksimalkan. Apakah Mas Helmi akan menggunakan bantuan tersebut atau ingin menjawab pertanyaan tanpa menggunakan bantuan tersebut? Silakan Mas Helmi. Apakah Mas Helmi sebelumnya sudah mengetahui tentang sesi-sesi yang ada di dalam dunia trading? Pastinya sebenarnya Mas Helmi sudah paham dong ya. Kira-kira dimulainya pada jam berapa nih Mas Helmi? Karena Asia itu termasuk Indonesia ya, Indonesia, Jepang, dan juga dari sini Cina ya. Jadi Mas Helmi bisa berpatokan terhadap negara-negara tersebut nih. Kira-kira jawabannya apa nih Mas Helmi? Boleh dulu menjawab. Untuk pertanyaannya adalah, saya ulangi kembali ya. Pada jam berapa sesi Asia dimulai? Apakah yang A jam 6 pagi, yang B jam 9 pagi, yang C jam 11 siang, atau yang D jam 1 siang? Silakan dipilih dari keempat jawaban tersebut. Kira-kira yang mana yang menurut Mas Helmi yang merupakan jam yang berlaku untuk sesi Asia? Oke, saya minta bantuan saja Pak. Powerpoint ya. Kira-kira siapa yang akan coba dihubungi oleh Mas Helmi? Pak Ade. Oke, silakan Mas Helmi bisa langsung menghubungi Pak Ade. Silakan tanyakan ke beliau. Mudah-mudahan Mas Helmi dapat memberikan bantuan, dan sehingga Mas Ade bisa memberikan bantuan ke Mas Helmi sehingga jawabannya benar ya Mas Helmi ya. Kita kasih waktu Mas Helmi 1 menit untuk melakukan kontak dengan Mas Ade. Silakan dimulai dari sekarang Mas Helmi. Pak Ade, ini saya lagi mengikuti kuis Who wants to be profitable. Ini saya minta bantuan Ponepren. Ya, pertanyaannya itu kapan sesi Asia dimulai, Pak? Di sini jawabannya untuk yang A jam 6, yang B jam 9, yang C jam 11, dan yang D jam 1. Kira-kira jawabannya yang mana nih Mas Ade? Bentar ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak jawabannya, Pak. Oke Mas Helmi, tadi saya telah dengar bahwa Mas Ade telah memberikan jawaban ke Mas Helmi. Iya. Untuk jawabannya sendiri kira-kira jam berapa nih Mas Helmi? Sesuai dengan bantuan di Ponepren, Pak. Oke. Teman saya itu memberikan jawaban jam 6 pagi, Pak. Apakah Mas Helmi sudah yakin jawabannya jam 6? Saya ikuti saja. Tidak Pak. mau dirubah? Tidak, Pak. Oke ya, sudah yakin ya. Kalau Mas Helmi sudah yakin, saya akan kunci ya jawabannya ya. Baik. Oke ya, pemirsa, Mas Helmi di sini telah menjawab. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Pada jam berapa sesi Asia dimulai? Mas Helmi menjawab jam 6 pagi. Di sini saya akan coba memberikan masukan bahwa untuk jam 9 itu dia berlaku untuk market Australia ya. Itu dia biasanya dimulainya antara jam 3 sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk New York biasanya dia jam 00 sampai jam 12 ya, jam 12 sampai jam 4 pagi. Nah, untuk market Asia sendiri dia biasanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jadi jawabannya benar. Tepuk tangan pemirsa. Oke ya, ternyata Mas Helmi di sini mempunyai wawasan yang cukup luas sekali ya, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Di sini masih ada 3 pertanyaan lagi nih Mas Helmi ya. Mudah-mudahan Mas Helmi bisa menjawabnya, tetapi sangat disayangkan ya, 2 bantuan yang telah kita berikan telah digunakan Mas Helmi, jadi tidak ada bantuan lagi. Jadi Mas Helmi harus benar-benar menjawab pertanyaan ini ya, tanpa adanya bantuan lagi ya Mas Helmi ya. Sudah siap Mas Helmi ya? Siap. Oke, pemirsa, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-6. Oke, untuk pertanyaan yang ke-6 ya Mas Helmi ya, tolong disimak pertanyaan yang saya berikan dengan baik-baik. Patokan dalam menentukan harga buy yaitu apakah as, apakah B yang bid, apakah yang C last, atau yang D offer? Silakan Mas Helmi.
Apakah yang as, yang A as, yang B bit, yang C las, atau yang D oper? Kira-kira jawabannya apa nih Mas Helmi? Apabila jawabannya di sini Mas Helmi salah, berarti cukup sampai di sini ya. Berarti Mas Helmi hanya menjawab 5 pertanyaan. Silakan Mas Helmi, apakah perlu diulang lagi pertanyaannya? Diulang lagi sih. Oke, di sini ya saya akan coba mengulangi pertanyaan sekali lagi ya Mas Helmi ya. Patokan dalam menentukan harga buy yaitu A. Harga as, B. Harga bid, C. Harga las, atau D. Harga oper. Silakan Mas Helmi. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Saya punya jawaban, Oke. tapi saya kurang yakin juga nih dengan jawaban. Karena saya emang tidak. Nah, di sini ada 4 pertanyaan kan, ada 4 jawaban kan. Kira-kira yang menurut Mas Helmi yang bukan, yang mana nih? Kalau menurut saya yang bukan Iya, itu yang C, Pak, yang las. yang las. Oke, berarti masih ada 3 jawaban lagi. Kira-kira yang satu yang mau dibuang lagi yang mana nih? Saya juga tidak yakin dengan jawaban yang terakhir, Pak. Itu Over. yang over. Oke, berarti tinggal harga as sama harga bid ya. Berarti di sini tinggal ada 2 jawaban, yaitu apakah yang A, yang as, atau yang B bid. Silakan ditentukan jawabannya Mas Helmi. Saya Kira-kira yang mana nih? Saya langsung tentukan jawabannya. Oke, saja, siap. Pak. Saya menjawab yang B, Pak. Yang B bid. Apakah tidak ingin dirubah lagi Mas Helmi? Sepertinya tidak, Pak. Ini saya coba ulangi lagi ya. Patokan dalam menentukan harga buy yaitu apakah as, B bid, C las, atau D oper. Nah, di sini saya coba jelaskan. Untuk harga oper itu berlaku untuk saham, sedangkan harga las itu berlaku untuk harga open posisi di indeks ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, harga as atau harga bid. Nah, ternyata jawaban yang Mas Helmi ambil yaitu harga bid. Saya lock ya, jawabannya harga bid ya. Ternyata jawabannya salah. Harusnya itu jawabannya adalah harga as Mas Helmi. Harga as itu berlaku untuk harga buy, sedangkan harga bid berlaku untuk harga sell. Jadi mohon maaf nih Mas Helmi ya. Mas Helmi hanya bisa menjawab 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang ke-6 ternyata Mas Helmi menjawabnya dengan kurang tepat, sehingga cukup di sini saja Mas Helmi ya. Iya, Pak. Oke pemirsa, tadi sangat disayangkan sekali Mas Helmi tidak bisa menjawab pertanyaan yang ke-6, berarti cukup sampai di sini. Jadi saya mohon maaf ya Mas Helmi ya, ternyata Mas Helmi belum tepat sekali menjawabnya. Iya, Pak. Maaf ya Mas Helmi ya. Iya, Pak. Oke pemirsa, bagi pemirsa yang ingin mengikuti acara tersebut, silakan bisa daftar dan tulis di kolom komentar. Nanti kita biasanya akan coba ikut kuis tersebut dengan cara Zoom ya. Jadi bagi sahabat trader yang berminat, silakan tulis di kolom komentar tersebut, ikut. Nanti akan kita coba untuk kuis-kuis selanjutnya. Kita akan menggunakan Zoom karena pada masa pandemi seperti ini ya sahabat trader ya. Mudah-mudahan kuis yang telah saya berikan tersebut dapat menambah wawasan bagi sahabat trader. Dari yang awalnya tidak mengetahui, dengan adanya kuis tersebut sahabat trader dapat memahami, karena di dalam kuis tersebut terdapat ilmu yang bermanfaat bagi sahabat trader, terutama ilmu dalam trading sahabat trader. Jadi apabila sahabat trader suka dengan video tersebut, silakan di like. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share nih sahabat trader. Mungkin saja di luar sana akan banyak peserta-peserta yang akan mengikuti kuis tersebut melalui Zoom ya sahabat trader ya. Oke, cukup sekian ya Mas Helmi ya. Iya. Terima kasih atas partisipasinya Mas Helmi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi untuk mengikuti kuis-kuis selanjutnya. Cukup sekian ya pemirsa ya, acara dari Who Wants to be a Profitable. Sampai jumpa di episode selanjutnya.